Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Indah di sini. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar dengan tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 3.5.1. Melalui memirsa video YouTube tentang dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita dengan tepat. 4.5.1. Melalui memirsa video YouTube tentang dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara tulisan dengan tepat. 3.3.1. Setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu menjelaskan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar dengan rinci. 4.3.1. Melalui tanya jawab, siswa mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar dengan rinci. 3.8.1. Melalui memirsa video dari YouTube, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4.8.1. Setelah menyimak video dari YouTube, siswa dapat mempraktekkan cara menanam tanaman sebagai upaya pelestarian sumber daya alam di sekitar dengan benar. Nah, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah sebuah pekerjaan. Pekerjaan apakah orang tuamu? Ayo, sebagai apa ayah atau ibu kalian bekerja? Ya, pastinya banyak sekali jenis-jenis pekerjaan ya. Oke, sekarang mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitar kalian? Dalam dongeng tentunya ada unsur intrinsiknya. Apa sih itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dongeng yang berasal dari dalam dongeng itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Salah satu poin saja hilang, maka bangunan tersebut akan roboh. Begitupun dengan unsur intrinsik. Jika salah satu unsur ini hilang, maka karya tulis tersebut tidak bisa disebut dengan dongeng. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sekarang, mari kita saksikan dongeng berikut ini. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. "Gabus,
Aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku, ucap si tupai kepada si ikan gabus. Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai, jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh. Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku," ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. "Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu," tawaran si tupai kepada si ikan gabus. "Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan untukku?" tanya si ikan gabus. "Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi," jawab si tupai dengan meyakinkannya. "Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu," ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terpejerat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengerikan pula, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. "Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu," jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu. Dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide rencananya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya lah air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. Dengan cara ini aku akan bertahan hidup di lautan lepas, pikir si tupai. Tidak lama buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. "Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu gabus, cepatlah kau makan sahabatku," kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. "Tupai sahabatku, terima kasih, oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh tupai," seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si tupai ikut turut senang.
Dan si ikan gabus pun berkata kepada si tupai, "Tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan, tupai," kata si ikan gabus kepada tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh dengan kedamaian. Selesai. Ya, setelah kita memirsa video tentang tupai dan ikan gabus, sekarang silakan secara mandiri kalian temukan unsur-unsur cerita dari dongeng yang tadi sudah kalian lihat. Unsur-unsur cerita itu di sini ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal ceritanya bagaimana, akhir ceritanya bagaimana, dan pesan moral yang disampaikan oleh dongeng tersebut. Ya, silakan nanti kalian kerjakan secara mandiri, tuangkan unsur-unsur cerita itu pada kolom yang sudah disediakan. Setelah kalian selesai menemukan unsur-unsur cerita, sekarang kalian berdiskusilah bersama kelompok kalian. Apa yang didiskusikan? Di sini kalian mendiskusikan bagaimana pendapatmu tentang cerita si tupai dan ikan gabus tersebut. Dan yang kedua, hal baik apa sih yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Ya, silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti salah satu anggota kelompoknya menulis jawaban, kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp grup. Nah, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu atau beberapa media yang lainnya. Tapi di sini kita akan membahas wayang yang terbuat dari kayu, karena wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Nah, pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, lalu memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, sekarang ayo kita jawab secara klasikal. Jawablah pertanyaan berikut anak-anak. Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa ya tadi? Apa alasannya? Apa sih tadi yang dihasilkan oleh ayah Beni? Iya, tentunya barang, karena menghasilkan barang berupa meja dan kursi. Kemudian, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Iya, meja dan kursi, ya. Yang dibuat oleh ayah Beni adalah meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa yang bisa jawab ini? Apa yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Ayo, apa yang harus dikerjakan? Ya, memanfaatkan kayu dengan bijak. Jadi tetap memanfaatkan kayu dengan bijak agar kestabilan lingkungan tetap terjaga. Nah, di sini ada gambar proses pemanfaatan kayu, ya, dimulai dari pohon di hutan yang ditebang. Nah, menebangnya ini harus dengan tebang pilih, ya. Ingat, harus dengan tebang pilih, yaitu memilih yang sudah tua. Jangan yang masih kecil, baru tumbuh beberapa tahun sudah dipotong. Nanti akan terganggu, ya, lingkungan kita. Kemudian setelah menebang pohon, kayu-kayu itu diangkut ke kota menggunakan truk
untuk diantarkan ke para pengrajin kayu. Nah, di pengrajin kayu inilah kayu tadi dipotong, dibentuk menjadi barang-barang yang akan dibuat ya, bisa meja, kursi dan sebagainya. Kemudian dihaluskan lalu dicat. Setelah selesai dicat menjadi kursi atau meja yang siap untuk dijual, kemudian diantar ke toko mebel ya oleh para pengrajin kayu. Nah, di toko inilah orang-orang atau orang tua kalian ya, bahkan keluarga kalian bisa membeli meja, kursi atau mebel-mebel yang lain buatan para pengrajin. Oke, sekarang kalian silakan berdiskusi ya. Diskusikan dengan kelompokmu. Nah, ada 3 pertanyaan di sini yang nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Ayo, tadi sudah dibahas ya. Nanti kalian bicarakan lagi, kalian diskusikan lagi bersama teman-teman kalian. Kemudian yang kedua, profesi apa saja yang terlibat sehingga meja dan kursi sampai di rumah. Ya, tadi mulai dari yang menebang kayu, mengantar dan sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga, ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumah kita ya anak-anak ya, cukup panjang. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumah kalian masing-masing? Ya, bagaimana? Oke. Seperti biasa, nanti tugas kelompok ini setelah didiskusikan, diambil kesimpulannya, lalu salah satu menjawab anggota kelompoknya ya, dan mengirimkan hasilnya ke WhatsApp grup. Oke. Kemudian silakan kalian memirsa video lagi di sini ya, video tentang hutan. Silakan kalian saksikan. Menurut data yang dirilis oleh World Resource Carbon di dunia, dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Menghadapi sorotan dunia tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2000 hutan bersama dengan upaya 1,13 juta hektar setiap tahunnya. Jadi bisa kita ilustrasikan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit. Dengan laju deforestasi yang sangat tinggi tersebut, maka di tahun 2013 hanya tersisa sekitar 83 juta hektar hutan alam yang ada di Indonesia. Penyebab langsung deforestasi biasanya berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan alam menjadi baik itu di tingkat nasional, provinsi ataupun daerah. Apa yang kalian rasakan anak-anak melihat video tersebut? Miris, sedih sekali ya. Sedih sekali Bu Guru melihatnya. Oke, di sini coba kalian perhatikan penampakan hutan yang ada di Kalimantan ya. Ini mulai dari tahun 1950 sampai 2020. Bagaimana kenampakannya menurut kalian?
Kalau yang hijau ini berarti hutan ini masih sangat lebat. Ya, sampai 2020 coba kalian lihat. Kalau yang berwarna putih seperti ini berarti hutannya semakin hilang, semakin banyak digunakan. Bagaimana menurut kalian anak-anak? Ya, setelah kalian tadi melihat hutan Kalimantan ya, sekarang kalian di sini kerjakan secara kelompok, berdiskusilah menurut kalian bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Kalian diskusikan. Contohnya pada tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan, masih sangat bagus sekali di sini. Kemudian pada tahun 1985 bagaimana 2000, 2005 sampai 2020 ya. Silakan kalian diskusikan. Kemudian setelah kalian selesai mendiskusikannya, kalian menjawab pertanyaan berikut dengan secara mandiri. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Kalian jawab pertanyaan bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Kalian bandingkan ya. Kemudian bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus setiap tahunnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Kemudian yang keempat, menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 berbeda? Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan terus berkurang? Sikap apa yang harus dimiliki pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Ya, itulah pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian ini juga tugas secara mandiri. Kalian Ibu minta memberi warna hijau pada hutan Kalimantan yang masih hijau ya pada tahun 2020 ini. Silakan. Kemudian tugas yang terakhir yaitu tanamlah bibit pohon di lingkungan rumahmu. Ini sebagai salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan ya, agar lingkungan tetap bisa terjaga dengan baik. Kemudian rekamlah dalam bentuk video kegiatan tersebut dan kirimkan hasilnya melalui WhatsApp. Oke. Sekarang selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker jika ingin keluar dari rumah, dan tetap rajin belajar. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.